Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Kertanti. Kebetulan kita lagi berada di PIK. Kita bersama dengan tim La Meridia Film. Nah, malam ini kita akan berbincang-bincang mengenai produksi film yang telah diproduksi dalam judul dalam program Tangerang Utara News program bisnis perfilman. Nah, kita perkenalkan dulu host. Ini saya perkenalkan Ibu owner dari La Media. Yang sebelah kiri saya. Hey, saya Diki Furi. Saya di sini berperan sebagai Diki, salah satu sosok yang kalem-kalem misterius dah. Imut-imut gitu. Halo, perkenalkan nama saya Emcen atau Cencen panggilannya. Saya berperan di sini sebagai Romlah. Oke. Halo, saya Andi Lebaran. Asik. Andi Lebaran saya. Saya Sukri Jambul. Perannya jadi Jambul, ya, tim rusuh. Bos saya belum datang, ntar bos saya tuh terakhir pokoknya bos saya mah. Ini sebelah saya. Saya Ida Jamila ya. Ya ini Ida Jamila yang jadi emaknya Romlah. Peran saya sebagai mamanya Romlah dan Maimunah. Hai Mama. Hai. Mertua. Ya. Ada satu lagi namanya Ujang. Jang sini Jang, lo meriang lo. Nih Ujang nih. Iya. Ini Ujang. Ya, Angga Wijaya sebagai Ujang, temannya dekat Romlah. Panas dingin jadinya. Iya. Kembali ke MC. Oh iya. Oh iya ini. Mana? Oh no ya bos. Ya. Iya. Kemana bos gua? Ini bos saya ini. Yang cinta pertama Romlah hari tolak. Ini dia. Cinta ditolak. Oke, gua Tommy dalam film ini berperan antagonis, menjadi apa ya? Antagonis tuh merebut Romlah gitu, merebut Romlah, memaksa Romlah dari Diki, gitu. Ya. Bukan Tobino. Lanjut. Ibu, penjelasan Ibu selaku owner dari produksi film ini. Silakan Bu. Halo, selamat malam. Saya Depi Tamara sebagai pemilik La Media Production. Semuanya sukses selalu keluarga La Media Family. Cukup apa menurut saya cukup fantastik, yang unik-unik. Khususnya sih buat si Sukri Jambul yang agak-agak lucu dikit tapi gimana gitu. Untuk kekompakan di keluarga Family La Media Production itu saya harap penilaian saya pribadi sangat cukup. Dan untuk Break News Tangsel ya, Tangerang Utara News, saya ucapkan sangat terima kasih juga yang sudah berpartisipasi dan membantu bahkan mau mendukung untuk pengembangan produksi film di Family La Media Production. Selalu saya harap doa dan kekompakannya selalu ya untuk semuanya. Dede Sensen, Dede Diki, Babang Sukri, Ibu Maimunah. Oke, Wida salah ya. Oke, semuanya saya ucapkan betul-betul sangat terima kasih untuk pembuatan film yang sangat instan ini ya. Khususnya di belakang saya ini saya enggak paham, tapi ya saya masih harap beliau bisa senyum di samping saya ini. Saya pun mengenal tapi dekat di hati tapi jauh di mata. Boleh kembali dengan MC-nya. Oke, ini kayaknya satu yang Bob Marley kita belum kita roasting. Nah, tugasnya kita harus roasting dong Bob Marley. Terus kita juga harus dengar juga nih kesan-kesannya, keluh kesah, susah senang sedihnya membuat film ini. Coba. Kalau berbicara susah semua. Tapi terima kasih atas panggungnya buat emak kita, Emak Desi, ke owner sekaligus big boss kita dari Tangerang Utara News, dan juga kami dinaungi oleh La Media bersama pengurusnya juga.
yang dionerkan langsung oleh Bunda Depi. Alhamdulillah sudah bisa hadir, dan juga kepada sohib-sohib kami yaitu Bang Budi Budus, semua kelola dari La Media beserta Tangerang Utara News. Kami akan menjelaskan secara singkat sekali bahwa film yang kami garap ini itu sudah hasil komitmen bersama, bahwa kami akan uji kompetensi. Kami uji kompetensi bagaimana kami berusaha untuk membuat produk film anak kampung, tapi insya Allah tidak kaleng-kaleng. Ini lagi berusaha dengan estimasi waktu yang sedikit gila kata Bang Jambul, karena ini idenya ide gilanya Bang Jambul. Bang Jambul ya. Nah, dan kami juga menggandeng video kameramen syuting kita yang berpengalaman, dan juga pemain lighting kita, lampu kita. Salah satunya Bang Wawan Kobok, nongol Bang Kobok. Kameramen tunggal kita Bang. Ya Bunda ini kamera tunggal Bunda. Kita syuting ini bagaimana menggunakan teknik kamera tunggal agar kita mempunyai jalan alternatif ketika pembuatan film di medan yang begitu rumit. Makanya kita melatih teknik bukan hanya dari sisi pembuatan film, tapi bagaimana kita itu kreatif. Bunda bilang begitu, bagaimana kita bisa kreatif dengan alat seadanya, tapi kita mampu berusaha untuk bersaing. Nah, inilah Bang Wawan Goboknya. Kedua, Bang Jamal Bojes, bangun Bang Jamal Bojes. Bang Jamal Bojes, bangun. Ya. Ini artistik bagian dari lighting, karena memang ternyata dari sisi framing manapun akan ada efek tertentu. Ketika efek horor, dia mampu membuktikan dengan lampu, tapi orang bisa terlihat horor. Nah ini Bang Jamal Bojes ya. Itu saja, dan kami dari sendiri Multi Gaper ya berterima kasih atas kerjasama dari seluruh pihak-pihak pemeran, aktor yang serba dadakan. Bahkan hal yang membuat kami gila yang pernah kami alami dalam sejarah kami pembuatan film mau sinematik maupun videografi adalah ini film tanpa naskah. Ini film tanpa naskah. Tetap ini tidak dibenarkan, walau gimana pun kita wajib menggunakan naskah gitu ya Bang Budus ya. Tetap peraturannya seperti itu agar tidak terjadi teknis, tapi kami lagi-lagi akan membuktikan potensi kami untuk pembuatan film yang serba dadakan, yaitu cuma 2 hari. Demikian dari saya. Sekian dan terima kasih. Izin Bunda lupa sini Bunda Desi. Udah kelamaan ketemu. Bunda Desi ini adalah Bunda Pemersatu Bangsa. Asik. Ya beda-beda tipis lah sama Tante Erni. Jadi alhamdulillah saya hari ini jadi co-host. Nah, ini kayaknya lemes semua nih. Tadi kita alhamdulillah sudah buka bersama. Ya dan sudah. Ya cuma Bang Suri Jambul kayaknya nambah tuh ya. Ya nanti potong honor ya. Jadi alhamdulillah ini inovasi untuk masyarakat Tangerang khususnya. Oh ternyata ada tangan-tangan dingin dari putra daerah yang mampu membuat film. Ini saya kalau pendapat saya ini lebih kepada film indie ya. Jadi independen ya. Iya kan independen. Ya independen itu artinya film bebas tadi dengan kamera tunggal. Ini kalau ingat ini kayak ingat film horor Amerika ini. Pernah itu film apa judul itu ya? Saya lupa. Gosong. Ah ya, itu ya, Paranormal Activity. Bukan. Kalau Gosong bukan Bang Sukri Gosong. Iya, itu film dengan satu kamera ya. Iya, bisa sampai selesai. Dan hasilnya luar biasa. Artinya mudah-mudahan ini inovasi dari tangan-tangan dingin dari Bang Multi Gaper ya. Ya, seorang seniman lokal. Ya, rambutnya gimbal, tapi ini gimbal bukan sembarang gimbal. Ya, gembel juga. Dulunya gembel masih bareng gitu ya. Dan di sini mungkin saya sedikit mau nanya nih ke Bang Sukri ya. Sukri Jambul. Sukri itu ada artinya suka keripik. Bang Sukri izin ya. Ini saya lihat di sini Bang Sukri mendominasi film ini. Iya, kayak saya mau nanya, ini kenapa nih bisa dikasih peran maksimal Bang Sukri? Apa karena Bang Sukri wajah ini wajah Aldebaran? Atau memang nggak ada lagi tokoh yang mau jadi pemain? Silakan, Mu. Ya, makasih pertanyaan yang cukup rumit sebetulnya, mudah tapi susah dijawab. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya Ya, ini sebetulnya
saudara saya Bang Muti Gaber itu ini film tergila tanpa naskah, tanpa alur, tanpa apapun, tapi kita bikin otodidak. Iya, ini otaknya Bang Muti. Alhamdulillah kita berdua coba menggali potensi berdua dan akhirnya jadi seperti ini. Kenapa saya lebih dominan? Biar bisa ngasih aura belajar, saling belajar nih, kasih pengalaman, kasih ilmu. Bagaimana acting yang baik, bagaimana improvisasi, bagaimana membuat film pakai rasa biar enak mainnya dan tonton biar enak. Faktor kegantengan juga pengaruh. Enggak, kehancuran masalahnya. Intinya bagi pengalaman aja ke teman-teman bagaimana kalau kita mau sukses itu nggak ada yang nggak bisa. Kalau kita pengen berkarya itu nggak ada yang bisa selama kita mau dan kita yakin. 2 hari bisa selesai itu gimana? Itu luar biasa itu. Itu kalau kita pikirin repot. Gila. Cuma karena kita nggak punya pikiran, nggak punya otak, jadi jalan. Karena kita bekerja nggak pakai pikiran, tapi pakai rasa dan kekompakan. Yaitu walaupun seadanya, makan seadanya, semua terus seadanya. Dan alhamdulillah semoga ini suguhan yang bisa ditonton biar enak gitu loh. Boleh, digeser lagi. Jangan lama-lama. Oke, ini ada Bang Diki nih. Bang Diki ini dulu kita kenal pernah jadi bintang juga di Ali Topan ya. Anak jalanan ya, gitu ya. Iya, Bang Diki ini aslinya orang Sumatera ya. Puja Kusuma, putra Sumatera. Asli Jambi ya? Nggak ada turunan Jawa nggak? Kalau Bang Sukri Turki, turunan Kidul. Izin Bang Diki, ini kan Bang Diki pernah main di film Laga, terus main juga di film FTV ya. Ya udah warawiri lah, kok masih mau ikut-ikutan di film ini, apa yang menginspirasi? Silakan. Lah. Gini, awalnya tuh saya ingin berkecimpung di film gini. Telepon Bang Jambul. Bang, apa kegiatan nih? Dijawabnya dong. Ini lagi produksi film, bikin film horor, dia bilang kan. Ya udah, aku bilang, ajak-ajak dong, aku bilang kan. Ya udah, mari kita masing-masing sama-sama berkarya. Ya udah dong. Besok pagi langsung ke rumahnya. Belum ada callingan disuruh ke rumah Bang Jambul. Ya udah, besok pagi sore langsung kita jemput. Sama siapa? Ibu bos. Ya jemput. Habis itu setelah begitu udah sampai, malam langsung take. Makanya aku juga kaget. Tiba-tiba sore, nih adegan kamu Diki gini dialog. Dah, nggak usah dialog, sudah mulai mikir nih. Nggak usah dialog, apa ya mau dipikirnya? Ditantang. Iya. Terus apa? Iya, ditantang nih sutradara kita. Coba nggak usah pakai naskah, langsung. Ya udah dong. Kayak lenong dong. Iya. Bentukannya udah kayak lenong ya. Jadi begitu udah ditantang itu, udah kami mikir, nih harus one take ya. Dia bilang, oke, siap. Gue bilang kan. Alhamdulillah selesai. Tapi senang. Banget senang. Senang banget. Baru ini pertama kali. Baru pertama kali dalam sejarah. Tanpa naskah, tanpa semuanya. Kalau Bu Cencen gimana pengalaman ikut tag film ini? Nih. Ibu dong. Ini masih PAUD sekolahnya. Anak gadis ini. Pengalaman mengikuti film ini pertamanya ya awalnya saya tertantang ya. Karena ini pertama kali saya berperan menjadi hantu. Enggak hantu dia, jadi pocong. Biasanya saya berperan sebagai antagonis kalau enggak berperan sebagai wanita kantoran. Belum sih. Harusnya sih enggak. Jambul ini ya. Yang ini nggak jadi cameo ya, nggak kayak ini. Iya. Apa namanya? Kira-kira harapan apa kalau misalnya ini? Ya harapan sukai oleh orang-orang ya. Dan mungkin ada kedepannya selanjutnya kita kerjasamanya berlanjut terus. Amin. Izin ya mungkin nih sedikit nih mau nanya ke Ma Devi. Ma Devi, coba digeser dikit Ma Devi. Ini marketnya kemana rencana nih? Marketnya nih.
Rencana untuk market, salah ya? Iya. Oh iya. Rencana untuk market ya. Iya. Setelah hasil produksi ini tidak kata coba-coba nih. Nah, kalau memang sudah sepakat dan memang setuju dari keluarga besar family La Media, saya akan terjunkan ke Netflix dulu. Oh, Netflix ya. Ya. Karena satu-satunya yang untuk partisipasi atau rasa dalam film seperti ini, peluang yang pertama hanya di Netflix. Sementara Ininya apa yang bisa masuk ya? yang bisa Iya. kita masukkan, terutama di samping kita lagi nih pekerjaan lebih banyak lagi ya. Iya. Karena Ini masuknya kategori film pendek atau film panjang? ini film pendek. Film pendek ya? Iya. Kalau untuk rangkuman dan kesepakatan ya nanti kita bisa bicarakan lagi. Iya. Kalaupun lebih bagus hasil daripada yang kita kerjakan, kenapa harus di Netflix? Iya. Kenapa kita terjunkan langsung ke layar lebar? Luar biasa. Kan bioskop punya negara kita. Iya. Jadi apapun Masa kita kalah bisa sama film lakukan. impor gitu ya? Oh iya. Iya. Jangan takut cuman suasana kayak gini kekurangan. Kita tetap semangat dan optimis. Jadi kreativitas putra daerah. Oh iya tentu aktivitas putra Mungkin saya daerah. mau nanya nih ke mak kita nih, Mak Desi Kirtanti. Ini kan owner Tangerang Utara News. Mak Desi. Bu Desi. Ini Bu Desi Kirtanti ya. Bu Desi kan ini kan orang bisnisnya. Gimana ngelihat peluang teman-teman kreatif anak ini? Di roasting juga. Iya, host di roasting juga. Host di roasting juga Iya, ya. boleh dong. Ya. Host nanyanya, Iyalah. nanya-nanya ya. Soalnya saya sama host ini bawaannya kalau ketemu host pengen lapar. Silakan. Ya. Ini saya bangga ya, soalnya ada teman-teman di sini yang udah pokoknya nggak ada naskah, nggak ada apa, langsung jadi inilah seniman asli, asli seniman. Udah ada jiwanya, jadi udah ceburin aja jadi karya ya Bu ya. Iya. Nah itu jadi saya berharap film-film dari produksi La Media ini, tim La Media ini sukses terus. Ya mudah-mudahan terus up ya, up produksinya up terus, dan saksikan buat kawan-kawan Tangerang Utara dan seluruh Indonesia, saksikan produksi dari La Media, khususnya film yang saat ini akan tayangkan, judulnya Misteri Cinta Berdarah. Nah, gitu. Saya mau nanya ke Iya. Pak Multi ya, apa filosofi dari tema ini, mungkin bisa biar tahu masyarakat. Kalau dari konteks judul, memang ini akan mengarah kepada prasangka yang besar. Konteks film besar ini adalah semuanya terlibat dengan rumitnya ide jalannya cerita, semuanya berasal dari Ini prasangka. trailer apa drama atau apa nih tema ini? Ini dibuat sengaja kita trailer dengan bahan setengah main. Kemudian setengah main itu dari tonasenya kita tidak optimalkan karena memang kita butuh master yang itu butuh tambahan file data shoot. Jadi sengaja ini yang perlu dikoreksi karena memang dengan gambaran ini kalau ada audio. Kalau boleh dikatakan ini bisa Gila-gila disebut Pak Jambul termasuk kategori film independen atau Enggak juga sih. Enggak. Sebetulnya bisa lebih daripada independen. Iya. Bisa jadi ke layar lebar sebetulnya. Ah. Konsepnya. Iya. Konsep gambar sama konsep Saya inget cerita film durasi setengah jam tentang kisah Bu Tejo itu ya. Itu kan diambil dari pengalaman sehari-hari dan sukses kan? Iya. Iya. Sama juga dulu pernah ada Jalan Setapak. Penonton enggak? Iya betul, setapak. Itu sama juga. Iya, Yang ada juga muka setapak. saya. Ya kan? Iya, iya. Nah, jadi ini mungkin kalau bukan kita punya bermimpi, tapi Iya. hidup harus punya mimpinya tujuan. Jadi, kalau ini satu karya perdana saya sama Mbak Muti sama semuanya ini. Iya, kolaborasi ya, kolaborasi ya. Semoga bisa dengan pemain seadanya. Iya. Pemain seadanya ya, jujur aja pemainnya belum hanya 1-2 yang pernah main film. Selebihnya bukan pemain film. Oh. Tapi dia bisa berakting. Oh, siapa seperti contoh? Satunya ini yang jadi emaknya Romla. Silakan Mak Romla coba. Mungkin minta komen dikit ya. Saya cuma seorang ibu rumah tangga. Oh. Tapi dicemplungin suruh syuting katanya. Iya. Ibu perannya apa, Bu? Ibu rumah tangga juga. Sebagai mamanya si Romlah. Mama si Romla. Ya, Iya. Cencen. Ya mau nggak mau, padahal sih gimana gitu. Tapi Ini bener gila bang. Semua akhirnya pemain, bisa juga. semua pemainnya kita culik. Culik ya. Sifatnya saya pakai rasa, pakai culik. Kasar gini, contohnya Iya. Bang Diki.
saya ngeliat karakternya ada, saya tanya, saya jujur apa adanya, dia mau ikutan. Kayak Bos Tommy lagi datang, saya tembak main, akhirnya dia main juga. Jadi semuanya serba instan dan memang pakai rasa dan persaudaraan. Kopi hitam segelas, satu gelas kita bisa bikin rame-rame dan kita bisa bikin sesuatu. Saya bilang Bang Mukti, ada dulu orang bijak mengatakan sampah itu tidak ada manfaatnya, tapi bagaimana sampah bisa jadi bermanfaat buat kita semuanya kalau diolah sama orang-orang yang paham dan cinta dengan seni, yang paham dengan seni dan pakai rasa. Film ini kalau kita pakai rasa, siapapun yang nggak bisa main, kalau dipegang sama orang yang pas, jadinya pas, jadinya nikmat. Betul. Jangan coba-coba kalau kita membuat sesuatu nggak pakai rasa, nggak pakai cinta, nggak jadi apa-apa, jadi hambar. Mungkin kita minta pendapat ini nih, aktor utama nih. Saya. Abang, silakan. Mungkin tambahan sedikit. Bang Diki. Iya, ini kan Bang Diki kan biasa main laga nih. Ini kan main drama nih, nggak ada berantem ya. Nah, gimana nih kesannya nih? Ya gimana ya, biasa saya main di action terus berpindah ke drama gitu. Itu sebagai tantangan gitu. Iya betul ya. Memang aku akuin sangat pengalaman baru dan sangat menantang. Oke, Bang Tommy nih, Bang Tommy. Nih. Bang Tommy kan jadi cameo juga nih. Nih, Bang Tommy nih. Bang Tommy, ya. Nggak apa-apa, sini aja. Silakan Bang Tommy. Biar kelihatan dong aja ya. Nanyanya apa nih? Ya, kan jadi cameo juga sedikit muncul. Karena kok bisa jadi cameo gitu ya. Iya, seperti tadi saya bilang di film ini saya pemeran antagonis. Kalau menurut Bang Sukri Jambul katanya dapat banget nih peran. Justru memang saya sehari-hari memang jadi antagonis gitu. Iya. Antagonis Faisal. Pokoknya seru lah. Tapi jangan terlalu dekat sama Bu Desi. Saya keberatan, aku mundur dikit ya. Enggak, kameranya dong. Iya, terus. Tarik marah. Ya, sedikit saya dalam film ini berawal dari ide gila semuanya. Ide-ide gila ini dituangkan dalam satu visual gitu kan. Dalam audio dan dalam bentuk visual ini luar biasa. Bung Muti Gaper ini kan gitu. Seperti tadi dibilang Bang Jambul, ini semuanya pemeran ini serba dadakan semua gitu, dan alhamdulillah bisa semuanya berperan ya gitu. Saya mau nanya sama Cencen ya. Ya, karena saya lihat dari sini ini yang lebih terlihat bersinar Cencen. Iya, auranya masih kuat lah gitu. Kalau emak sama owner ini kan lebih kepada generasi Rano Karno ini ya. Jadi saya kurang semangat juga nanyanya gitu. Kalau Cencen kan milenial lah gitu lah, generasi Z gitu ya. Ya, sekarang berapa umur? Maaf. 28. 28 ya. Sedang juga sih. Masih bisa lah ikut tarik tambang. Jadi Cencen asli mana? Saya aslinya dari Kota Medan, lahirnya di Kota Medan. Oh, Medan. Iya. Asli Medan, Melayu. Saya. Iya, Medan Melayu atau Medan kan banyak kan ada. Ya, Chinese. Oh, Chinese. Oh, gitu ya. Tapi kelihatannya saya lihat dari ininya pernah jadi model gitu. Pernah. Dulu pernah pada tahun 2012. Oh, iya. Model lokal ya. Iya. Iya, berarti sama dengan Bu Desi juga pernah jadi model dulu. Obat cacing. Bercanda Bu Desi, jangan marah. Kena deh lo. Iya, jadi Pak Tommy juga kebetulan, Pak Tommy ini selain dia cameo ya Pak Jambul ya, beliau ini S2 MBA dia nih. Makin botak aja. Kita mau nanya nih, kesulitan kameramen tunggal ini. Mungkin minta pendapat gimana? Iya, silakan. Mau. Kesulitannya ya semua sih sebenarnya nggak ada yang sulit sih sebenarnya, tapi karena emang intinya gila semua ini. Kalau nggak gila kita nggak akan terjadi nih. Film ini nggak ada yang terjadi kalau nggak ada ide gila semua ini. Udah saya nggak bisa berkata apa-apa karena emang gila udah semua. Coba nih kita minta Bu Devi nih kesimpulan sedikit Bu Devi. Bu Devi kesimpulannya nih. Ini kan karya perdana untuk film saya anggap ini film pendek lah ya. Harapan kok ketawa aja Bu Devi.
Ya. Ya harapan Bu Devi nih ke depan. Setelah ini gimana? Ada mau kolaborasi dengan Bu Desi atau kolaborasi dengan yang lain gitu, biar lebih baik lagi gitu. Kalau harapan ya, saya harap sih jangan gila semua ya. Iya. Kalau gila semua nanti kacau nih di Banten ya, apa di Tangsel ini. Jadi kalau untuk Udah asli kolaborasi asli Banten. Banten mana? Aslinya di Menes, hidupnya di Malaysia. Oh, di Menes. Oh, berarti masih saudara Bang Tommy juga. Iya, Seketi dia. Oh, Seketi iya. Tetangga kan? Sama saya di Menes. Iya. Deket-deket lah kita. Jadi kalau Menes Seketi. orang Sumatera Barat kalau ngomong sakio itu sakit. Tapi kalau orang Banten ngomong sakio itu segini gitu. Iya. Lanjut. Terutama buat aktor-aktor kita yang sangat comel-comel ya. Terutama comel? itu maksudnya tuh sangat cantik-cantik ya. Oh gitu ya. Saya unggulkan juga kalau untuk berkolaborasi buat news apa? Tangerang Utara News. Ya, Tangerang Utara News itu mungkin akan berjalan dan berlanjut karena selain ini pun akan ada lagi produksi-produksi yang akan diciptakan di Banten ini. Iya. Jangan pernah berhenti, ayo tetap maju, terus semangat. Tapi apalagi yang penting jangan gila-gila aja ya. Maaf izin nih, masalah penganggaran gimana nih? Boleh tahu? Penganggaran. Ini supaya mereka bisa berani acting maksimal gimana nih? Kekompakan nih, coba silakan saudara nih. Saudara dah. Gitu. Ayo dong. Udah enggak? Udah, iya. Gimana penganggarannya? Pembiayaannya ini dari mana? Sementara ini kumulatif ya. Kayaknya ini kerjasama yang baik dan benar. Iya. Intinya gratis sih enggak, mengeluarkan biaya enggak. Judulnya gila-gilaan. Oh, kolaborasi aja lah ya. Kolaborasi sesuai dengan aktor utamanya itu gila juga ya. Babang Sukri Jambul dilanjut. Iya. Oke lanjut Bu Desi mungkin untuk closing sebagai host utama. Saya kan co-host Bu Desi. Kesimpulannya Bu Desi. Oke, ini kita akhirnya sudah satu persatu kita udah roasting, kita udah wawancara. Saya berharap dan semua berharap film ini sukses ya, dan film-film selanjutnya yang dipimpin oleh Ibu Devi. Iya. Semoga produksi terus. PH-nya juga terus jangan redup ya Bu, berkibar. Saya mau juga closing dari aktor yang berjambul. Closing terakhir. Sukri. Ya. Statement terakhir ya. Ya. Seru juga ya. Ini jujur kalau mau nangis mau saya nangis ini. Jujur. Karena produksi ini produksi saling menjadikan. Teman karena punya semangat doang. Yang saya harapkan dari produksi ini teman-teman tetap semangat berkarya karena seniman itu kita harus berkarya dan harus berkarya terus. Kalau artis tidak berkarya, dia kerja. Tapi kalau seniman dia harus berkarya, menciptakan sesuatu produk yang bagus yang bisa ditonton dan bisa ditonton yang ada manfaatnya. Kalau masalah kita punya keinginan, saya sih minta support aja nih, kali aja ada dukun-dukun yang lain juga bisa diluasin lagi, bisa dipanjangin lagi, contohnya bisa kayak lebar atau apapun, kali aja dapat support dukungan juga dari yang ada di sini setelah menonton karya kita. Intinya kita tidak muluk-muluk. Yang saya suguhkan, teman-teman suguhkan bisa bermanfaat, ada buat motivasi buat teman-teman bahwa hidup harus punya mimpi tapi jangan jadi pemimpi. Hidup harus bekerja dan orang seniman harus buatnya karya. Ini salah satu karya kita sama-sama, bukan Muti doang, bukan saya doang, bukan Cenderung, tapi kolaborasi lah ya. Karya semuanya, karena ini jerih payah kita semua. Yang kasarnya izin Bang Jambul ya. Ini ada yang menarik nih. Sebelum closing ya. Izin ya. Ibu host yang paling cantik se-Asia Tenggara. Ya. Ini nyawa dari film ini kan lighting, artistik. Saya mau nanya nih ke tukang lighting nih. Gimana nih memformulakannya biar bisa menjadi orang jadi jujur lightingnya lampu cuma satu. Coba mungkin minta komentar. Pakai kresek. Berdiri. Iya. Kenapa Pak? Nyawa film ini kan lightingnya, gitu ya. Lightingnya, menurut saya punya kreatif sendiri. Untuk membuat film horor itu lighting itu lampu seperti apa, jadinya seperti apa begitu. Tapi ini syutingnya malam terus? Malam. Siang nggak? Nggak pernah. Pakai lampu Pak. Oke, izin udah selesai cukup kali ya. Ya, saya tutup
Terima kasih abang-abang, kakak-kakak di sini, ibu, bunda ya, bahwa podcast Pojok Bisnis hari ini antara Bu Desi dengan saya sudah rampung dan kesimpulannya adalah bahwa kreativitas tanpa batas. Ya, karena putra-putra daerah khususnya Banten, Tangerang itu ternyata masih punya ide-ide kreatif untuk membuat film-film pendek. Mudah-mudahan film ini nanti bisa dilempar ke market, dan apalagi tadi kita rencana mau ke Netflix ya. Iya. Ya, Inflix apa? Netflix. Dan nanti bisa menjadi film bagus. Syukur nanti bisa ada korporasi yang meng-endorse. Ya, ada Mak juga mungkin nanti kita bisa kita kerjasama dengan Pemkab Tangerang. Bisa juga dengan swasta-swasta yang ada di Tangerang. Iya, iya kan? Kita nanti minta titel mereka, ya syukur-syukur ya kita punya anggaran negara banyak untuk membina putra-putra wilayah ini untuk maju kan. Ya kita kan jangan hanya sponsor untuk bola olahraga kan, ini juga termasuk seni ini kan. Iya, kita nanti bisa menjadi perhatian, nanti kita bareng-bareng agar bisa mengangkat kalau bisa budaya lokal juga di sini ke depan, terutama budaya kultur-kultur Tangerang yang memang lebih kepada Sunda dan Betawi gitu ya, serta Jawa, Serang gitu ya. Terima kasih. Kami akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Amin. Oke.